Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Dalam episode kali ini, anak buah Lowo Ijo mengintai. Selamat menyaksikan. Salam budaya. Roro Wilis, lihat rumput ini, jawab Maiso Jenar. Roro Wilis memandang rumput yang ditunjuk oleh Maiso Jenar itu dengan seksama, tetapi ia tidak melihat sesuatu. Ada apa dengan rumput-rumput itu? Tanyanya. Lihatlah, rumput ini rebah dan patah-patah. Lihatlah, di tempat itu juga terdapat hal yang sama. Di sebelah sana dan di sana. Kau tahu artinya? Apalagi di tempat yang tanah agak gembur ini. Rupanya otak Roro Wilis pun tidak begitu tumpul, sehingga ia berteriak menebak. Telapak kaki manusia. Ya, sahut Maiso Jenar. Telapak kaki yang masih agak baru. Pasti seseorang baru saja melewati daerah ini. Mungkin ia adalah penduduk daerah Pliritan ini, atau mungkin Maiso Jenar tidak melanjutkan perkataannya. Tapi Roro Wilis dapat menangkap kelanjutannya. Mudah-mudahan bukanlah penjahat-penjahat itulah yang sengaja dikirim untuk memata-matai perjalanan kita, katanya. Perlahan-lahan Maiso Jenar berdiri sejenak. Otaknya bekerja keras untuk mencoba menebak siapakah kira-kira yang meninggalkan bekas tapak kaki yang masih segar itu. Menurut pendapatnya ada 4 kemungkinan, yaitu penduduk setempat, Joko Soko, Pasingsingan, atau Ki Ageng Pandan Alas. Diam-diam ia membandingkan telapak kaki itu dengan telapak kakinya sendiri. Ternyata telapak kaki itu agak lebih dalam. Menurut pendapatnya, pastilah orang itu adalah orang yang gemuk sekali, atau orang yang membawa beban agak berat. Tiba-tiba terlintaslah dalam benaknya bahwa Pasingsingan adalah kemungkinan yang paling dekat. Sebab Pasingsingan dalam perjalanannya kembali ke Pasiraman mendukung Lowo Ijo yang terluka. Dan tidaklah mustahil kalau jalan ini dilewati. Sebab arah perjalanannya sesuai dengan arah jalan ini. Maiso Jenar ragu-ragu sebentar. Ia tidak ingin menggelisahkan hati gadis itu. Karena itu ia menjawab, tidaklah begitu penting, Roro Wilis, tetapi sebaiknya kita beralih jalan. Roro Wilis mengerutkan dahinya. Otaknya memang cukup cerdas. Karena itu ia menjawab, kalau Tuan sampai menganggap perlu untuk menempuh jalan lain, pastilah ada sesuatu yang sangat penting. Katakan Tuan, supaya aku tidak usah menebak-nebak. Maiso Jenar tidak dapat berbuat lain kecuali mengatakan segala sesuatu yang berkecamuk di dalam otaknya. Roro Wilis pun sependapat dengan pikiran itu. Maka mereka memutuskan untuk mencari jalan lain. Demikianlah mereka meninggalkan dan menjauhi jalan setapak yang paling mungkin dilalui orang. Mereka membelok ke arah selatan, menyusup gerumbul-gerumbul kecil, menuju ke arah pepohonan yang agak lebat di depan mereka. Mungkin di daerah itu terdapat mata air atau tempat yang aman untuk bermalam, atau syukurlah kalau didiami orang.
Ketika mereka sampai, ternyata tempat itu tidak juga ditinggali manusia. Memang di sana terdapat sebuah mata air yang mengalirkan air cukup deras dan ditampung dalam sebuah telaga yang hijau bening. Pada saat itu, matahari telah sampai di garis cakrawala. Sinarnya sudah tidak lagi dapat menembus tabir gelapnya malam yang turun perlahan-lahan, tetapi pasti akan menelan bumi. Maeso Jenar segera mengadakan persiapan untuk bermalam. Hanya untuk kali itu, menurut pertimbangan Maeso Jenar, baiknya lah kalau tidak menyalakan api. Meskipun Maeso Jenar sadar bahwa andai kata bekas-bekas kaki tadi benar-benar bekas kaki pangsingsingan, pastilah ia tidak sengaja akan menjebaknya. Bab orang seperti pangsingsingan, apabila dikehendaki, tentu tidak akan meninggalkan jejak sedemikian jelasnya. Meskipun demikian, Maeso Jenar harus selalu tetap waspada. Persilahkan Roro Wilis untuk beristirahat, berbaring di atas tikar yang masih saja dibawanya kemana-mana. Sedang Maeso Jenar sendiri duduk bersandar pohon sambil memperhatikan suasana di sekitarnya. Malam pun segera menjadi hitam. Untunglah bahwa bulan yang remaja menghiasi langit di antara deburan bintang-bintang, sehingga sinarnya yang remang-remang dapat menembus dedaunan yang tidak begitu lebat seperti lebatnya hutan. Mata Maeso Jenar yang tajam itu selalu menembus keremangan malam untuk menangkap tiap-tiap gerakan yang mungkin mencurigakan. Tapi tiba-tiba saja mata itu terbanting ke tubuh seorang gadis yang berbaring di depannya. Dengan demikian jantungnya berdesir cepat tanpa sadar. Maeso Jenar pernah bertemu, melihat dan berkenalan dengan puluhan, bahkan ratusan gadis cantik. Bahkan ia pernah berkenalan dengan seorang yang menurut pendapatnya memiliki kecantikan yang sempurna, yaitu Nyai Wirosobo. Tetapi tidaklah pernah ia merasakan suatu getaran yang aneh seperti dirasakannya pada malam itu. Diam-diam Maeso Jenar memandangi tubuh yang terbaring seperti sebuah golek kencono itu. Dari ujung kakinya, tangannya, dadanya, sampai ke rambutnya yang bergerak-gerak dibelai angin malam yang berhembus lirih. Maeso Jenar menarik napas dalam-dalam. Sebagai manusia biasa, Maeso Jenar juga kadang-kadang membayangkan suatu rumah tangga yang tenteram dan lumrah. Tetapi segera Maeso Jenar dapat langsung memandang ke dirinya sendiri. Ia tidak lebih dari seorang perantau yang akan menjelajahi desa demi desa, hutan demi hutan, untuk mengabdikan keyakinannya. Untuk itu maka masih banyaklah yang harus dikerjakan. Karenanya, oleh kesadarannya tentang dirinya, maka segala perasaan-perasaan yang berdesir di hatinya terhadap gadis cantik itu segera didesak sekuat-kuatnya. Maka dengan serta-merta direnggutkannya pandangannya dari tubuh Roro Wilis dan segera dilemparkan kembali ke arah bayang-bayang daun dan ranting-ranting yang selalu bergerak-gerak seolah-olah sedang mengganggunya. Angin malam yang berdesir di dedaunan masih saja menyapu wajahnya, dan sekali-kali terdengar kejauhan ringkik kuda liar yang terkejut mendengar teriakan-teriakan anjing hutan. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba saja ia terbanting kembali ke dalam suasana yang kini sedang dihadapi. Suatu daerah asing yang diliputi oleh suasana yang membahayakan.
Segera diangkatnya kepalanya serta diperhatikannya keadaan di sekelilingnya dengan seksama. Sebagai seorang yang mempunyai pengalaman yang luas, Maiso Jenar mendapatkan suatu firasat bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Mendadak telinganya yang tajam itu mendengar suatu berdesir lambat sekali. Tetapi Maiso Jenar sudah cukup mendapat gambaran bahwa seseorang datang mendekatinya. Orang itu pasti bukanlah orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, sebab gerak serta pernapasannya tidaklah dikuasainya dengan baik. Karena itu sekaligus Maiso Jenar dapat mengetahui dari arah mana orang itu datang. Tetapi ia tidak segera mengadakan tindakan apa-apa. Ia ingin mengetahui lebih dahulu apakah kira-kira maksud orang itu mengintainya. Karena itu ia tetap duduk di tempatnya serta bersikap seperti tak mengetahuinya. Meskipun dalam keadaan yang demikian, ia sudah bersiaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Suara berdesir itu pun semakin lama semakin jelas, serta suara tarikan nafasnya semakin memburu pula. Tapi pada jarak tertentu suara itu tidak lagi maju. Rupanya orang itu baru saja mempersiapkan diri untuk menyerang. Mendadak Maiso Jenar terkejut ketika mendengar suara itu mundur dan menjauh. Segera Maiso Jenar tahu bahwa orang itu tidak bermaksud menyerang, tetapi hanya mengintai saja. Hal yang demikian itu malahan akan dapat mengandung bahaya yang lebih besar. Karena itu segera Maiso Jenar bangkit dan dengan beberapa loncatan saja ia sudah berdiri di samping orang yang mengintainya. Orang itu terkejut. Maiso Jenar yang dikira tidak mengetahui kehadirannya kini tiba-tiba sudah ada di sampingnya. Karena itu tidaklah mungkin ia dapat melepaskan diri. Dengan demikian ia menghentikan langkahnya dan tidak ada jalan lain kecuali mendahului menyerang. Orang itu segera mengangkat goloknya dan dengan sekuat tenaga dibabatnya pundak Maiso Jenar. Mendapat serangan yang tiba-tiba, Maiso Jenar menjadi terkejut pula. Ternyata meskipun orang itu tidak dapat menguasai pernapasannya dengan baik, tetapi ia mempunyai keistimewaan pula. Mendengar desing golok yang terayun deras sekali, Maiso Jenar barulah dapat mengukur kekuatan tenaga orang asing itu. Ketika golok itu sudah hampir menyinggung tubuhnya, segera Maiso Jenar berkisar sedikit serta meloncat selangkah ke samping. Dengan demikian golok yang tak mengenai sasarannya itu terayun deras sekali, sehingga orang yang memegangnya agak kehilangan keseimbangan. Dalam keadaan yang demikian, Maiso Jenar segera meloncat maju dan menangkap pergelangan tangan orang itu, langsung diputarnya ke belakang. Dengan sekali dorong, orang itu telah jatuh tertelungkup dan tidak dapat bergerak lagi, kecuali berdesis menahan sakit. "Kau siapa?" tanya Maiso Jenar geram. Tapi orang itu tidak menjawab. Demikianlah sampai Maiso Jenar mengulangi pertanyaan itu 2 kali. Akhirnya Maiso Jenar menjadi jengkel dan menekan punggung orang itu semakin kuat, serta memutar tangan yang terpuntir itu semakin keras, sehingga orang itu mengaduh kesakitan. "Kalau kau tak menjawab, tanganmu akan aku patahkan," desak Maiso Jenar. Rupanya orang itu pun masih merasa perlu memiliki tangan, sehingga dengan terpaksa menjawab, "Aku adalah Sagotro." "Apa maksudmu mengintai kami?" desak Maiso Jenar lebih lanjut.
Kembali orang itu diam saja. Maiso Jenar menjadi semakin jengkel dan ia menekan orang itu lebih keras lagi, sehingga orang itu mengaduh lebih keras pula. Jawablah, atau tanganmu betul-betul patah. Maiso Jenar makin geram. Tak ada gunanya kau memaksa aku berkata lebih banyak lagi, jawabnya. Rupa-rupanya ia harus merahasiakan tugas betul-betul, sehingga sampai ke ajalnya kalau perlu. Keadaanku sudah pasti, berkata atau tidak berkata, aku akan menemui kematian. Karena itu, biarlah aku mati dengan segenggam rahasia, sambung orang itu. Maiso Jenar kagum juga melihat kejantanan orang itu sampai berani menantang maut. Tapi ia ingin untuk mendapat keterangan tentang maksud orang itu yang pasti tidak baik. Maka setelah mendapat suatu cara, ia berkata, baiklah, kalau kau tidak mau berkata, aku hormati kejantananmu, tapi janganlah tanggung-tanggung. Aku ingin melihat pameran kesetiaan. Kau pernah mendengar cerita bahwa di daerah ini banyak terdapat Ngangrang Saloko? Mendengar Maiso Jenar menyebut Ngangrang Saloko, bengkok orang itu serentak meremang. Jantungnya berdegup hebat sampai tubuhnya terasa gemetar. Ngangrang Saloko adalah sejenis semut ngangrang yang luar biasa buas serta rakusnya. Binatang apapun yang sampai terperosok ke sarangnya pasti hancur dimakannya. Keluarga semut itu membuat sarang di bawah pohon-pohon yang sudah membusuk dengan memerlukan tanah 10 atau 15 langkah persegi. Tubuh semut itu besarnya tidak terpaut banyak dengan semut ngangrang biasa. Hanya warnanya yang merah mempunyai beberapa baris-baris putih perak. Maiso Jenar merasakan bahwa kata-katanya mempunyai akibat pada orang itu. Dengan demikian ia melanjutkan, kalau kau belum pernah mendengar, baiklah kau aku perkenalkan dengan semut itu. Tapi sebelumnya, lebih baik kalau kakimu aku patahkan dulu, supaya kau tidak dapat lari darinya. Selesai mengucapkan kata-kata itu, segera Maiso Jenar melepaskan tangan orang itu. Tetapi segera pula menangkap lipatan lutut kaki kanan, sedangkan tangan Maiso Jenar siap mematahkan pergelangan kaki kirinya, dijepitkan pada lipatan lutut kaki kanan. Jangan, jangan, teriak orang itu tiba-tiba. Bunuhlah aku dengan cara lain, tetapi aku jangan kau siksa di sarang semut Saloko. Itu adalah urusanku. Sekehendakkulah untuk memilih cara bagaimana sebaiknya membunuh engkau, jawab Maiso Jenar. Tampaknya Maiso Jenar betul-betul akan melaksanakan ucapannya itu. Karenanya, maka kembali orang itu berteriak, jangan, jangan, bunuhlah aku dengan cara lain. Kembali Maiso Jenar tertawa dingin. Seorang yang telah berani menyatakan dirinya sebagai pengemban tugas seharusnya tidak takut menghadapi segala macam bahaya. Aku sama sekali tidak takut mati, tetapi cara kematian yang demikian adalah mengerikan sekali. Lepaskan aku dan biarlah aku bunuh diri, teriak orang itu. Kembali Maiso Jenar mengagumi orang itu, tapi keterangan yang diperlukan harus didapatnya. Maka katanya, kalau engkau mau berkata, aku beri kau kebebasan untuk memilih jalan kematian. Lagi orang itu diam menimbang-nimbang. Rupanya terjadi pergolakan hebat di dalam dirinya.
Lalu ketika Maiso Jenar menekan pergelangan kakinya, ia berteriak, "Baiklah, aku berkata, asal aku dibebaskan dari siksaan Ngangrang Saloko." "Baiklah, berkatalah," jawab Maiso Jenar. Lalu dilepaskannya pergelangan kaki orang itu, dan ia melangkah satu langkah surut.